Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen risiko kepatuhan yang beranggotakan Dian Arif Rahman, Fania Ananda, Yeni Mardiana, dan saya sendiri, Rinda Sofiani. Yang pertama ada pengertian risiko kepatuhan. Pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Menurut Islamic Financial Service Board, risiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis di mana bank Islam beroperasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerapan manajemen risiko. Ada beberapa untuk menerapkan manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu ketentuan giro wajib minimum, lalu ada net open position, non-performing financing, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Kedua, dalam penyediaan produk, lalu ada dalam pemberian pembiayaan, lalu ada ketentuan dalam pelaporan, baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia tentu saja, maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya. Lalu ada ketentuan perpajakan, lalu ada ketentuan dalam akad kontrak fatwa Dewan Syariah Nasional yang tentu saja sebagai badan yang menaungi resiko manajemen bank syariah nasional, seperti itu. Proses identifikasi risiko kepatuhan. Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kepatuhan secara terus-menerus melalui antara lain uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan dan produk program yang diterbitkan oleh unit kerja, termasuk terhadap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru maupun pengembangannya. Bank memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang terakhir ada sistem pengendalian internal. Kegagalan manajemen risiko kepatuhan dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memiliki pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang dilakukan melalui kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, penerapan pengecekan kepatuhan secara berkala, melakukan proses asuransi terhadap seluruh aktivitas fungsional, dan terakhir melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal atau eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami.